Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Hai, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi inverse. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fungsi komposisi. Fungsi inverse dilihat dari definisi inverse itu adalah berkebalikan. Berarti kalau fungsi inverse adalah fungsi yang berkebalikan dari fungsi awalnya. Fungsi awalnya seperti yang kita ketahui itu adalah Y sama dengan Fx. Ya, Y sama dengan Fx, semua fungsinya dalam variabel X. Kita akan ubah, kita balikan ya, berdasarkan definisinya, itu menjadi X sama dengan Fy. Ya, berarti variabelnya semua nanti dalam bentuk Y. Perubahan hasilnya ini, itulah yang dikatakan fungsi inverse. Fungsi inverse, ini lambang inverse ya, seperti -1 di atas ya. Fungsi inverse dengan ketentuan, ada ketentuannya ya. Variabel Y ya diganti dengan variabel X. Oke, coba saya ulangi lagi. Awalnya kan fungsinya Y sama dengan Fx, berarti variabelnya semua dalam bentuk variabel X fungsinya. Oke, kemudian kita ubah menjadi X sama dengan Fy, berarti fungsi nanti semua bervariabel Y. Setelah terjadi perubahan itu, itulah yang dikatakan inverse dari fungsi awalnya. Dengan ketentuan Y tadi, yang terakhir itu ada fungsi Y-nya, semua fungsi dalam bentuk Y, kita ubah Y-nya dalam bentuk variabel X. Paham ya? Oke, itulah cara bagaimana menentukan inverse suatu fungsi. Biar lebih paham lagi, kita bahas soalnya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ya, tentukanlah inverse dari fungsi A, Fx sama dengan X tambah 1, B, Fx sama dengan 2X kurang 2, C, Fx sama dengan X tambah 1 per X kurang 2. Kita jawab ya. Oke, kita jawab. Untuk yang A, kita fungsinya itu Fx sama dengan X tambah 1. Oke, kita ubah dulu ya. Fx itu kan sama dengan Y, berarti Y sama dengan X tambah 1. Yang dikatakan tadi fungsi inverse adalah dia ketika Y sama dengan Fx akan kita ubah menjadi X sama dengan Fy. Berarti harus X sama dengan. Bagaimana? Biar di sini tinggal X saja, kita pindahkan satunya ya. Berarti Y dikurang 1, di sini tinggal X. Nah, ketika sudah X sendiri, itulah yang dikatakan fungsi inverse. Berarti F inverse dari fungsi awal ini adalah dengan Y-nya kita ganti dengan X ya. Variabel Y kita ganti dengan X. Berarti X kurang 1. Paham ya? Insya Allah mengerti. Kemudian ini tadi yang A. Kemudian yang B, Fx sama dengan 2X kurang 2. Oke, ingat kita harus mengubah menjadi X sama dengan, berarti mana yang kita ubah? Ini diubah dulu jadi Y ya. Y 2X kurang 2. Preteli semuanya sehingga dia tinggal X saja. Kita pindahkan 2-nya berarti Y tambah 2. Paham ya? Di sini tinggal 2X. Masih ada 2-nya. Dia harus benar-benar tinggal X. Berarti kita pindahkan 2-nya. Di sini kan 2-nya kali. Pindah ke sini jadi bagi. Jadi Y tambah 2 dibagi 2. Tinggallah si X. Ketika sudah X berarti itu adalah fungsi inverse-nya F inverse. Dengan syarat, dengan ketentuan Y-nya yaitu kita ganti dengan X. Berarti X tambah 2 dibagi 2. Oke, sudah semakin paham? Biar tambah paham lagi kita bahas yang contoh ketiga. Oke, untuk yang ketiga itu Fx X tambah 1 per X kurang 2. Oke, kita langsung ubah ya. Fx-nya menjadi Y. Y X tambah 1 per X kurang 2. Setelah kita ubah Y sama dengan X tambah 1 per X kurang 2, gimana ya? Di atas ada X, di bawah ada X. Jangan takut. Oke, kita kalikan silang saja. Ini jadinya kalikan silang Y X kurang 2. Di sini tinggal X tambah 1. Paham? Ya, oke. Kemudian kalikan Y-nya ke dalam.
Berarti dia YX dikurang 2Y sama dengan X tambah 1. Paham? Perkalian silang. Yang ini tadi kita perkalian silang ya. Oke. Kemudian kita kalikan satu-satu ke dalam. Y kali X, kemudian Y kali minus 2. Seperti ini baru kita gabungkan semua yang ada variabel X-nya. Jadi YX dikurang X, karena dia di sini positif menjadi negatif kan. Kemudian yang tidak ada X-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Ini jadinya positif ya, 2Y ditambah 1. Kalau terjadi perubahan seperti ini, yang kamu harus pahami adalah ketika dia tidak berpindah, maka tetap tambah 1. Kadang keliru ya, di sini jadinya kurang 1. Padahal yang berpindah itu adalah si Y-nya, dan di sini yang berpindah adalah variabel X-nya. Paham ya? Setelah itu kita keluarkan si X, karena di sini ada X, di sini ada X, kita ambil yang sama. Ini ketika saya ambil X-nya, saya ambil ya X-nya, maka tinggal si Y kan? Berarti Y. Nah, ini ketika saya ambil X-nya, berarti tinggal 1. Di sini tetap 2Y tambah 1. X, kita pindahkan ya, ini kan tadi kali, maka pindah ke sini menjadi bagi. 2Y tambah 1 dibagi Y kurang 1. Paham sampai sini? Yakin saya pasti kamu paham. Setelah sudah X sama dengan, berarti itulah fungsi inverse-nya. F inverse, kita ganti semua variabel Y-nya menjadi X. 2X tambah 1 per X kurang 1. Kalau pecahan seperti ini, sebenarnya tadi dari awal ya sudah ada pakai batasan. Kalau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, maka dia X-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, semoga kamu memahaminya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, jika diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 1, maka tentukanlah f inverse 4 adalah ya. Jadi pertama sekali kita harus menentukan inverse-nya, kemudian kita gantikan nanti variabel x pada inverse-nya dengan 4 ya. Ada optionnya A3, B1, C0, D-1, E-3. Oke, langsung kita jawab saja. Fungsi awalnya kan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Kita jadikan dia menjadi y sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Tadi kalau di pecahan di atas ada x, di bawah ada x, tinggal kita kalikan silang. Nah, bagaimana kalau bentuk kuadrat seperti ini ya? Langkah pertama, yang tidak ada x-nya kita pindahkan dulu dia. Jadi ini kan 1 tidak ada variabel x-nya. Berarti dia y dikurang 1, satunya dulu kita pindahkan. Di sini tinggal x kuadrat dikurang 2x. Oke, kamu masih ingat nggak pemahaman yang saya ajarkan kemarin kalau dia rumus a tambah b itu kan dikuadratkan a kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat. Kalau dia pengurangan a kurang b kuadrat berarti a kuadrat dikurang 2ab tambah b kuadrat. Kita akan mengubahnya seperti itu. Kita harus mengubah, ini kebalikannya. Kalau yang kemarin kalian mengkuadratkan, kalau ini sudah ada kuadratnya akan diubah dalam bentuk seperti ini. Itu ya. Oke, berarti y kurang 1. Caranya, kan ini semua kata kuncinya harus ada dikali 2ab kurang 2ab. Jadi 2. Maka untuk si b-nya itu kan 2ab ini yang ada variabel x-nya ya. Maka tinggal kamu bagi 2. Kalau di sini dikali 2, dari sini ke sini nanti dikali 2, kalau dari sini ke sini dibagi 2. Kamu tinggal bagi, 2 bagi 2 itu berapa? 1. Berarti dikurang 1 kuadrat. Kalau kita jabarkan ya, saya menjabarkan x kurang 1 kuadrat. Coba jabarkan. Jadinya x kuadrat ini jadi A, ini jadi B. Dikurang, karena di sini kurang, 2AB. Berarti 2 dikali x dikali 1. 2x ditambah b kuadrat berarti ditambah 1. Sama kan? Mirip. Tapi di sini tinggal x kuadrat dikurang 2x. Kita tinggal hanya mengambil part yang ini. Nah, di sini ada satunya. Sedangkan kalau ini dijabarkan dia ada satunya. Di atas nggak boleh ada satunya. Maka di sini harus kurang 1. Paham ya? Atau saya kasih contoh yang lain. Misalnya saya mau buat x kuadrat dikurang 4x. Ini harus saya ubah dalam bentuk seperti ini. Tinggal jadinya x. Atau ini tambah lah ya. Karena di sini tambah. Berarti ditambah 4 kamu bagi dengan 2. 4 kamu bagi 2 berarti tinggal 2. Nah, kalau ini kamu jabarkan, kamu kuadratkan,
Kan seharusnya nanti ada 2 kuadrat, sedangkan di sini tidak ada 2 kuadrat atau 4. Maka di sini harus kamu kurang dengan 4. Paham ya? Kalau misalnya x kuadrat dikurang 3x, berarti jadinya x dikurang dibagi 2 jadinya 3/2 dikuadratkan. Nanti ini kan ada tambah 9/4. Dari mana 9/4? 3 kuadrat per 2 kuadrat. Maka di sini harus kamu kurangkan dengan 9/4. Paham? Di sini maka ada kurang 1 karena nanti ketika dijabarkan kuadratnya dia ada tambah 1. Sedangkan di sini tidak ada tambah 1-nya. Sehingga harus dikurang 1. Paham ya? Oke, kalau sudah seperti ini, berarti Y kurang 1. Ini kita pindahkan jadinya tambah 1. Ini jadinya X kurang 1 kuadrat. Minus 1 tambah 1 hilang 0. Berarti Y tinggal X kurang 1 kuadrat. Kita sambung ya. Y sama dengan X kurang 1 kuadrat. Kita harus membuatnya menjadi X sama dengan. Berarti harus kita keluarkan dulu satunya. Bagaimana satunya bisa kita keluarkan kalau dia sudah tidak kuadrat lagi? Nah, bagaimana menghilangkan kuadratnya? Berarti harus kita akarkan kedua ruas. Ini kan pangkat 2, ketika nanti diakarkan kan jadinya pangkat setengah, habis dia. Berarti kedua ruas harus kita akarkan. Hasil dari akar itu plus minus, ya. Berarti plus minus akar Y, ya. Jadi akar X kurang 1 kuadrat. Jadi kalau akar 4 itu sebenarnya hasilnya plus minus 2. Tapi yang sering kita ketahui bahwa akar 4 itu hanya 2. Padahal minus 2 juga merupakan hasil akar dari 4. Karena minus 2 kuadrat itu hasilnya 4. Berarti akar dari 9 berarti plus minus 3. Nah di sini plus minus akar Y. Oke, kalau di sini sudah ada kuadrat, ada akar, dia akan tewas. Tinggallah plus minus akar Y sama dengan X kurang 1. Sudah semakin terbuka, kita pindahkan satunya berarti plus minus akar Y tambah 1 tinggal si X-nya. Inilah inverse, fungsi inverse. Dengan hasilnya, variabelnya kita ganti berarti plus minus akar X ditambah 1. Yang ditanya tadi apa ya? F inverse ketika nilai X-nya itu 4. Nah, berarti plus minus akar 4 tambah 1. Itu ada 2 ya. Bisa jadinya plus minus, ambil yang plusnya berarti 2 tambah 1 hasilnya 3. Kalau kita ambil yang negatifnya berarti minus 2 tambah 1 hasilnya minus 1. Maka nilai F inverse dari 4 fungsi yang ditanya adalah 3 dan minus 1. Semoga kamu paham ya dan semakin mengerti dan dapat mengerjakan soal-soalnya. Terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.